Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nela Rosita dari jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, dan saya juga salah satu anggota muda dari UKM Bahasa Club. Di sini saya akan menjelaskan materi belajar bahasa Arab pemula yang kedua, yakni tentang fiil. Fiil ialah kata kerja yang terikat dengan waktu. Di sini konteks pembahasannya ini tentang fiil ditinjau dari kaidah shorof. Ada banyak, terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yang A, fiil ditinjau dari objeknya. 1. Fiil lazim. Fiil lazim ialah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jadi dia cukup dengan fiil dan fa'il saja, nggak butuh maf'ul bih. Contohnya itu seperti jalasa atau libu. Jalasa telah duduk atau libu sapa seorang murid. Kemudian ada lagi contoh lain, yakni yaqumu telah berdiri atau libani sapa 2 orang murid. Kemudian ja'a at-tulabu. Ja'a telah datang at-tulabu sapa orang murid. Nah, dari contoh fiil jalasa, yaqumu dan ja'a, fiil-fiil ini adalah tergolong dalam fiil lazim, yakni fiil yang tidak membutuhkan objek. Kemudian yang kedua yakni fiil muta'addi. Berkebalikan dengan fiil lazim, fiil muta'addi ialah fiil yang kata kerjanya membutuhkan objek. Dalam artian kata kerjanya membutuhkan adanya maf'ul bih. Jadi susunannya harus lengkap, yakni ada fiil, fa'il, dan maf'ul bih. Contoh dari fi'il muta'addi ialah yadrusu Sulaimanu an-nahwa. Yadrusu sedang belajar Sulaimanu sapa Sulaiman an-nahwa pada ilmu nahwu. Kemudian selanjutnya yakni qara'at al-muslimatu al-Qur'ana. Qara'at sebagai fi'il yang artinya telah membaca sapa dia perempuan al-muslimatu sapa muslimah al-Qur'ana pada Al-Qur'an. Kemudian contoh lain yakni seperti isyrab al-labana. Isyrab minumlah sapa kamu al-labana pada susu. Gitu. Fi'il ditinjau dari kaidah shorof yang kedua, yakni fi'il yang dilihat dari pelakunya. Contohnya, ini dibagi menjadi 2, yakni fi'il mabni ma'lum, dan yang kedua ialah fi'il mabni majhul. Fi'il mabni ma'lum ialah fi'il yang pelakunya disebutkan di dalam kalimat. Contohnya, khalaqallahu al-insana. Khalaqa telah menciptakan Allah al-insana pada manusia. Dalam kalimat tersebut atau dalam jumlah fi'liyah tersebut, fa'il terlihat dengan jelas, yakni Allah. Khalaqa artinya menciptakan ialah sebagai fi'il, kemudian Allah sebagai fa'il, kemudian al-insana sebagai manusia, sebagai maf'ul bih. Kemudian selanjutnya yakni sami'a al-aqilu al-haqqo. Sami'a mendengar, al-aqilu sapa orang yang berakal, al-haqqo pada kebenaran. Lanjut, contoh fi'il yang dilihat dari pelakunya yang kedua ialah fi'il mabni majhul. Fi'il mabni majhul ialah fi'il yang pelakunya tidak disebutkan di dalam kalimat.
Contohnya seperti fi'il mabni majhul ini biasanya diawali dengan huruf dhammah, tanda dhammah. Seperti khuliqa, diciptakan, al-insanu, sapa manusia. Sumi'a, telah didengar, baru, apa kabar. Dalam contoh tersebut tidak disebutkan pelakunya dalam kalimat. Oleh karena itu, ia dinamakan dengan fi'il mabni majhul. Gitu. Lanjut yang C, ialah fi'il ditinjau dari penyusunnya. Ini ada dua lagi. Yang pertama ialah fi'il mujarrad. Fi'il yang semuanya itu huruf asli. Dalam artian tidak dimasuki huruf tambahan. Contohnya ialah kataba, yaktubu. Ini ialah huruf asli, huruf ada 3, kaf, ta, sama ba. Kemudian ada wa'ada, berjanji. Dan ada nala, artinya memperoleh. Ada 6 wazan, ialah ada 6 wazan yang termasuk dalam fi'il mujarrad. Seperti fa'ala yaf'ulu, kemudian fa'ala yaf'ilu, kemudian ada lagi fa'ala yaf'alu, kemudian ada fa'ila yaf'alu, kemudian ada fa'ila yaf'ilu. Ada lagi yakni fa'ula yaf'ulu. Selain itu ada juga fi'il rubai mujarrad, yaitu fi'il yang huruf aslinya ada 4 huruf dan ia memiliki 1 wazan, yakni fa'lala. Contoh dari wazan fa'lala ialah tarjama, waswasa, ba'sara, dahwara, zalzala. Yang kedua yakni fi'il mazid. Fi'il mazid ialah fi'il yang sudah dimasuki beberapa huruf tambahan. Fi'il mazid ada 2 macam. Yang pertama, fi'il mazid sulasi, dan yang kedua, fi'il mazid rubai. Fi'il mazid sulasi, fi'il mazid sulasi ialah fi'il yang ditambah 1 huruf. Contohnya kayak af'ala. Dia itu ditambah huruf alif di awal. Kemudian ada fa'ala. Itu dia ditambah huruf tambahnya yakni huruf alif. Kemudian ada lagi fa'ala. Nah, huruf tambahnya ialah huruf yang ditasydid itu tadi. Tapi ada juga yang mazid sulasi yang ditambah 2 huruf. Sehingga nanti totalnya jadi 5 wazan. Jadi nanti totalnya ada 5 huruf. Kayak infa'ala. Dalam kata infa'ala ini, huruf tambahannya ialah alif dan nun. Kemudian ada lagi, yakni ifta'ala. Dalam kalimat ifta'ala ini, huruf tambahannya ialah alif dan ta. Contoh dari fi'il mazid, ini ada banyak sekali. Seperti akroma, ahsana, asy'ala artinya menyalakan, kemudian ada juga syahada artinya menyaksikan, kemudian ada pula toroda artinya mengusir, kemudian ada samaha artinya berlapang dada, kemudian ada fa'ala artinya mendahulukan, ada karma artinya memuliakan, kemudian ada intolaqah artinya berangkat,
kemudian ada juga ijtama'a, marra, taqaddama, taba'ada, istaghfara, dan masih banyak lainnya dari contoh fi'il mazid. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yang D, ialah fi'il ditinjau dari bangunannya. Fi'il yang ditinjau dari bangunannya ini, dia sama seperti fi'il yang ditinjau dari bangunannya. Ini ada dua. Yang pertama fi'il sahih, yang kedua fi'il mutal. Fi'il sahih adalah fi'il yang tidak terdapat huruf ilat. Huruf ilat itu ada alif, wawu, dan ya. Fi'il sahih ini contohnya ada banyak sekali ya. Pokoknya dia fi'il yang tidak ada huruf ilat. Contohnya kayak fataha, akhoda, kemudian syadda, rodda, fahima, gitu. Kenapa akhoda itu masih masuk ke dalam fi'il sahih? Karena a itu salah satu huruf aslinya ialah huruf hamzah ya. Hamzah kan beda. Kemudian selanjutnya contoh dari fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal ialah fi'il yang pada huruf aslinya itu ada huruf ilat. Ilatnya itu ada alif, wawu, dan contohnya kayak kata wajada. Wajada itu kan ada wawunya, berarti dia masuk ke fi'il mu'tal. Kemudian kayak ya Isa, dia di situ ada ya-nya sehingga dia masuk ke dalam fi'il mu'tal. Kemudian ada qala yaqulu. Kata qala ini di tengahnya itu ada alif yang berarti dia tergolong dalam fi'il mu'tal. Kemudian ada contoh lain seperti kata waqo. Waqo itu kan terdiri dari huruf wawu, qaf, dan alif bengkok. Nah, itu berarti dia ada dua huruf mu'tal. Ya, berarti ada dua huruf mu'tal. Dua huruf ilat yang berarti dia tergolong dalam fi'il mu'tal. Yang terakhir ialah fi'il yang ditinjau dari kaidah sharaf terkait peninjauan waktu. Ini yang paling penting dari semua fi'il-fi'il yang saya jelaskan di atas. Ada tiga fi'il yang ditinjau dari waktu. Sama seperti bahasa Inggris ya, juga ada waktu kan, waktu lampau, saat ini, dan masa depan. Kalau di bahasa Arab juga ada lampau, sekarang, yang akan datang, ataupun yang perintah. Ya, sama polanya seperti bahasa Inggris. Yang pertama ialah fi'il madhi. Fi'il madhi ialah kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lampau. Lampau ialah waktu yang telah dahulu. Contohnya kayak soma, soma yasumu. Soma itu artinya telah berpuasa. Contoh kalimatnya seperti soma Ahmadu amsi. Soma telah berpuasa, Ahmadu sopo Ahmad amsi kemarin. Kemudian ada lagi seperti hajjah telah berhaji al-muslimuna sopo orang-orang muslim ila baitillah ke baitullah. Kemudian contoh dari fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ialah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Seperti yasumu. Kalau soma itu telah berpuasa, berarti yasumu dia sedang berpuasa atau akan berpuasa. Contoh kalimatnya
Yasumu Ahmadu al-ana. Yasumu sedang berpuasa Ahmadu sopo Ahmad al-ana saat ini. Gitu. Kemudian yang ketiga ialah fi'il amr. Fi'il amr ialah kata kerja yang menunjukkan perintah. Contohnya kayak ya Ahmad, sum godan. Wahai Ahmad, sum berpuasalah godan pada esok hari. Kemudian ada lagi. Ya ayyuhal muslimuna, wahai orang-orang muslim, tuju berajilah sapa kalian ila baitillah ke Baitullah. Pembahasan yang ketiga terkait kalimah ialah huruf atau al-harfu. Huruf itu ada 3. Ada huruf jar, huruf nasab, dan huruf jazm. Kenapa dia disebut seperti huruf jar, huruf nasab, dan huruf jazm? Karena ketika ada suatu kata dalam bahasa Arab yang dia dimasuki huruf-huruf ini, maka dia akan dibaca sesuai dengan urutan huruf ini gitu. Misal huruf jar ini saya bacakan dulu ya macam-macamnya. Huruf jar itu ada min artinya dari, ila artinya ke, ada an artinya dari, ada ala artinya di atas, kemudian ada fi artinya di dalam, kemudian ada rubah, dan ada bi artinya dengan, ka seperti li supaya. Huruf nasab juga ada an, lan, idan, kai, lam, kai, hatta. Hatta itu artinya sehingga. Huruf jazm juga ada banyak sekali macamnya, seperti lam, lama, alam, lamud doa, lamul amr, lam nahi, lafid doa, man, mahma, izma, ayun, ayana, izma, haitsuma, kaifama. Berikut contoh dari macam-macam penggunaan huruf tersebut. Nah, contohnya dari kalimat yang kemasukan huruf jar. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi dan atas Allah fatawakkalu maka bertawakallah sapa kalian in kuntum mu'minin jika kalian adalah orang-orang mukmin. Ala kan dia huruf jar. Oleh karena itu kata setelahnya yakni Allah dia sehingga ikut dibaca jar gitu. Kemudian contoh dari huruf nasab seperti an. Contohnya kayak innallaha la yastahi ayadriba masalah. Innallaha sesungguhnya Allah la yastahi tidak segan-segan juga Allah ayadriba supaya membuat permisalan supaya membuat sebuah Allah masalah pada suatu perumpamaan. Kata an kan kita tahu kalau an itu dia huruf nasab sehingga kata-kata setelahnya itu dia dibaca nasab. Kemudian contoh dari jazm. Contoh dari jazm yang akan saya sampaikan di sini ialah tentang man. Man yang artinya orang atau siapa. Ini dia masuk ke dalam huruf jazm. Sehingga jika ada suatu kalimat kemasukan huruf jazm, berarti huruf setelahnya akan jadi jazm. Gitu. Contohnya kayak wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa may yusyrik dan barang siapa yang syirik sepaman billahi kepada Allah faqad maka sungguh dhalla telah tersesat
Sopoman dolalan pada kesesatan baidan yang jauh. Kata man di sini ialah huruf jazm, sehingga kalimat selanjutnya dibaca jazm. Tanda jazm dari yusyrik ialah sukun. Gitu. Jadi dalam nahwu itu ada banyak sekali, ada banyak akan kita pelajari di next time insya Allah. Ada nanti huruf apa ya? Ada nanti i'rab namanya. I'rab itu dia kayak tanda yang nanti kita belajarnya tentang jumlah, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kemudian dalam jumlah itu ada hal yang menentukan tanda dhammah, fathah, kasroh, dan lain sebagainya. Itu semua ditentukan dalam i'rab. I'rab sendiri itu dia ada 10 aturan. Ada isim mufrad, ada isim tasniyah, ada isim jamak mudzakkar salim, muannats salim, ada jamak taksir, ada lagi isim ghairu munsharif, ada juga fi'il mudhari sahih akhir, ada fi'il mudhari mutal akhir, ada juga af'alul khamsah, ada asma' khamsah. Ini ada 10, ada banyak sekali. Intinya tetap semangat dalam belajar bahasa Arab. Mungkin sekian video dari saya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Syukran ala ihtimamikum. Astagfirullah min kulli khata' wa nisyan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau hal yang kurang berkenan. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada yang mau tanya-tanya nanti bisa DM aja di Instagram nr_sita. Mungkin itu aja. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you, Ikhwah.